anak jamaah untuk sama-sama kita menjaga kesempurnaan sholat kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Adalah Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Bapak Haji Abid Takalamingan, Sarjana Sosial Master Hukum, dan yang akan bertindak selaku imam adalah Bapak Imam Masjid kita, Masjid Al-Muhajirin, Bapak Muhammad Ali Abdul Karim. Kemudian untuk jamaah Masjid Al-Muhajirin Pernas Padi kedua, jumlah hewan kurban yang terkumpul sampai pagi ini berjumlah 20 ekor sapi, dan salah satunya adalah kurban dari khotib sholat id kita pada pagi hari ini, satu-satunya khotib yang sempat menyertakan kurbannya untuk jamaah kita Masjid Bapak Haji Abid. Jadi jumlah keseluruhan adalah 21 ekor sapi dan 1 ekor kambing, dan akan disembelih setelah sholat id pada pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi ini memori sejarah membuka dirinya kembali, membawa kita pada kenangan ribuan tahun lalu. Pagi ini kita kenang lagi manusia-manusia agung yang telah menciptakan arus terbesar dalam sejarah kemanusiaan, membentuk arah kehidupan kita, membuat kita berkumpul di lapangan Brimo Paniki ini untuk sholat Idul Adha dan berdoa kepada mereka semua. Mari juga kita coba membayangkan bagaimana Nabi Ibrahim bermunajat, berdoa agar lembah itu diberkahi dengan menurunkan seorang nabi yang melanjutkan pesan samawinya, dan kelak Nabi Muhammad SAW menutup mata rantai kenabian di lembah itu. Lalu kini 1500 tahun kemudian, agama ini telah diikuti sekitar 2 miliar manusia muslim dari sekitar 8 miliar manusia penduduk dunia. Itulah sebabnya mengapa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak orang-orang beriman, orang-orang yang percaya bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang percaya bahwa setelah kehidupan kita di dunia ada kehidupan akhirat, orang-orang yang percaya bahwa kebaikan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala, dan demikian juga kejahatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sisi yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain seperti hendak dibenturkan, mereka punya keyakinan bahwa dengan cara itu maka negeri-negeri kacau, negeri-negeri hilang kepercayaan diri, dan akan muncul permusuhan di antara sesama penganut agama samawi. Antara seagama juga muncul ta'assub, fanatik terhadap kelompok, gampang mengkafirkan jika tidak sepemikiran, seorganisasi dan lain sebagainya. Benih-benih itu terus dipupuk, dan kalau tidak, kita tidak waspada, maka bukan tidak mungkin perpecahan akan meluas, dan keutuhan kita sebagai bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia sebagai anak cucu Adam, anak keturunan Nabi Allah Ibrahim, akan hancur lebur. Bangunan kedamaian, cinta dan persaudaraan yang diajarkan oleh semua agama langit akan tinggal sejarah. Karena itu
dengarlah nasihat dari salah seorang keluarga keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib kamarallahu wajha, yang mengatakan bahwa jika kalian tidak bisa mencintai saudaramu karena berbeda akidah, maka cintailah dia atas dasar kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki skenario besar tentang kehidupan kita, diturunkan agama-agama dari nabi-nabi yang diutusnya, kemudian masing-masing kita diberikan kebebasan untuk memilih mana yang kita yakini menjadi pilihan terbaik guna menjadi pegangan kita agar kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Sementara terlahir sebagai seorang Mongondo, orang Sangir, orang Minahasa, orang Gorontalo, orang Jawa, orang Makassar, bahkan sebagai bangsa Indonesia, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada seorang pun yang ada dalam perut kita semua yang punya kuasa untuk memilih di mana kita harus dilahirkan. Semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu maksud, agar kita saling mengenal, silaturahmi, kerjasama, berfastabiqul khairat. Siapa yang paling mulia di hadapan Tuhanmu? Bekerja adalah simbol keberdayaan dan kekuatan. Bersabar adalah simbol ketahanan, dan berkorban adalah simbol cinta dan kejujuran. Itu nilai yang menjelaskan mengapa bangsa-bangsa bisa bangkit dan para pemimpin bisa memimpin. Hanya mereka yang mau bekerja dan terus-menerus berkorban dengan cinta yang akan bangkit dan memimpin agenda persatuan umat. Itu juga nilai yang harus kita patrikan hari ini. Berkarya, bersabar, dan berkorban tanpa henti demi persatuan dan kesatuan umat Islam dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebagai satu bangsa, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan dalam kemanusiaan. Dengan wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Allahumma innaka ta'lam ana hadhil qulub qad sama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatika wa wasiq Allahumma rabbi tattaha wa dimuddaha wa hadiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yahbu fasra suduraha bifaidil imanidik fajamili tawakuli alaik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul untuk mencurahkan cinta hanya kepadamu, bertemu untuk taat kepadamu, bersatu dalam rangka menyeru di jalanmu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu.